Sebelumnya sudah baca doa belum? Belum. Silakan KM pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Donitia, Erin, Firman, Fitri, Junaidi, Liana, Miftah, Muhammad Faisal, Muhammad Tio, Mulia, Rangga, Rina, Rini, Rosa, Sarep, Salsa, Tita. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa hadir semua dalam pelajaran kali ini. Masih ingat nggak? Mulai waktu minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Tentang apa? Minggu kemarin kita mempelajari tentang kebutuhan energi. Nah, masih ingat nggak materinya? Masih ingat? Ada yang masih ingat, ada juga yang masih lupa. Nah, coba sekarang kalian coba perhatikan gambar yang ada di depan tentang kebutuhan energi. Dimana itu kan nanya dulu, kebutuhan energi setiap orang itu kan berbeda-beda setiap harinya. Nah, faktor apa saja coba yang mempengaruhi kebutuhan energi? Masih ada yang ingat? Apa? Usia, terus dan aktivitas yang dilakukan. Itu. Nah, yang kedua, apa yang terjadi dengan berat badanmu apabila kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan itu sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot?
terjadi dengan berat badanmu? Ada yang bisa menjawab? Maka berat badannya akan menurun cepat. Bagus sekali. Maka berat badannya itu akan cenderung tetap apabila kalori yang masuk ke dalam tubuh kita itu sama dengan kalori yang dikeluarkan. Maka berat badan kita tidak akan naik, tidak akan turun, akan cenderung tetap. Pertanyaan yang ketiga, jika kalori yang masuk dalam tubuh itu melebihi kalori yang dikeluarkan, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Apa itu keseimbangan energi positif? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Apa itu keseimbangan energi positif? Coba, ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Apa itu keseimbangan energi positif? Ayo, diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi bukunya. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan energi positif? Siapa? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan keseimbangan energi positif? Asya, apa itu keseimbangan energi positif, Asya? Gimana? Kurang keras suaranya? Kedengeran? Ulangi lagi. Bu, izin duluan, Bu. Nah, jadi tubuhmu itu nantinya apabila kelebihan kalori, apabila kalori yang masuk itu berlebih, maka akan terjadi keseimbangan energi positif. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Makanya tubuh kita akan menyimpan kelebihan kalori tersebut dalam bentuk lemak. Dan akan terjadi kenaikan berat badan sebesar 3.500 kilokalori. Tuh. Nah, berarti masih ada yang ingat, tapi masih ada yang lupa ya. Yang lainnya bagaimana? Masih ingat tidak? Nah, masih lupa. Oke. Nah, sekarang kalau pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perhitungan energi, maka pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis nutrisi. Jadi nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu. Terus selanjutnya fungsinya juga. Kita akan mempelajari tentang fungsi dari nutrisi itu untuk apa saja. Dan selanjutnya kita juga akan mempelajari gizi buruk pada balita. Nah, gizi buruknya itu pada balita yang terjadi di daerah kota Cirebon. Oke. Sebelum ke sana, Ibu punya gambar. Coba dilihat dulu gambarnya. Jelas terlihat ke belakang gambarnya? Sudah jelas kelihatan. Nah, Ibu mau nanya, sebenarnya ini itu gambar apa sih? Ini itu gambar apa? Apa? Coba Rangga ya? Rangga, gambar apa Rangga? Ada gambar roti, ada gambar nasi, terus ada sayur-sayuran, terus? Nah, menurut kalian itu tuh gambar apa? Ada roti, tadi ada nasi, terus ada sayuran, ada buah-buahan, ada lauk-lauk, ada susu. Itu tuh termasuk makanan apa? Iya, Doni. Nah, itu tuh termasuk ke dalam menu Empat Sehat 5 Sempurna. Nah, apa sih itu menu makanan 4 Sehat 5 Sempurna itu? Ada yang tahu? Apa itu menu 4 Sehat 5 Sempurna? Ada yang tahu tidak? Iya, Iliana apa? Makanan 4 Sehat 5 Sempurna adalah makanan yang mendapatkan dalam jumlah yang mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan 4 Sehat terdiri dari beberapa jenis, yaitu makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. Nah, jadi makanan 4 Sehat 5 Sempurna itu makanan yang terdapat di dalam apa? Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Nah, di sana ada karbohidratnya, ada protein
proteinnya. Terus ada apanya lagi? Karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral. Nah, itu yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, apa sih yang terjadi jika kita itu tidak mengkonsumsi salah satu dari makanan tersebut? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Kira-kira apa? Oke. Anemia, terus obesitas, gondok, juga justru makanan. Untuk pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama, setelah melakukan pembelajaran kali ini, yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan dengan benar. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi dan kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari jenis-jenis nutrisi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis gangguan ketidakseimbangan gizi pada manusia. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Ya. Nah, Ibu punya salah tadi yang sudah Ibu katakan sama kalian, kita akan mempelajari tentang gizi buruk di daerah kota Cirebon. Nah, ini Ibu punya data diagramnya. Diagramnya ini seperti ini. Ini merupakan data jumlah balita gizi buruk di kota Cirebon. Ini untuk tahun 2022. Nah, sekarang kalian silahkan buat rumusan masalah. Kalian buat rumusan masalah dari diagram tersebut. Dari diagram data gizi buruk tersebut. Silakan kalian buat rumusan masalahnya. Kalian bisa buat rumusan masalahnya? Oke, siap. Gimana siap? Gimana? Berapa jumlah balita yang mengalami gizi buruk di kota Cirebon pada tahun 2020? Bagus. Yang selanjutnya ada lagi yang bisa membuat rumusan masalah dari diagram ini. Oke, kuliah apa? Gimana? Gimana? Kenapa di Kelurahan Harjamukti terdapat banyak balita yang mengalami gizi buruk? Bagus. Nah, nanti setelah kalian, tapi sebelum ke sana ya, sekarang silahkan bagi kelompok dulu. Kelompoknya sesuai saja dengan yang waktu minggu kemarin. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang ya. Terdiri dari 5 orang. Jadi nanti akan ada 4 kelompok. Silakan duduknya 4 kelompok dulu. Waktunya digeserkan saja. Dikeluar nanti waktunya.
link LKPD-nya. Coba dibantu bagi yang belum terbuka link ininya LKPD-nya, silakan dibantu sama temannya. Ya. Bisa. Sudah buka semua? Sudah buka semua ya LKPD-nya. Kalau sudah buka semuanya, silahkan kalian pertama buka dulu prosedurnya. Buka dulu prosedur yang ada atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, langkah-langkah kalian menggunakan LKPD-nya. Silahkan dilihat dulu. Kalian baca-baca dulu biar kalian lebih memahami kegiatan yang akan kalian lakukan nanti. Silahkan dibaca dulu. Sudah dibaca langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini coba lihat dulu yang pertama, untuk langkah-langkah kegiatan yang pertama. Kalian amati dulu diagram, amati lagi diagram yang tadi. Diagram yang tadi silakan kalian amati lagi. Terus nanti kalian buat rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah yang ada pada diagram tersebut. Apa sih rumusan masalahnya? Selanjutnya, setelah kalian membuat rumusan masalah, carilah data dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber, silakan kalian nanti berdiskusi dengan kelompok kalian, membagi tugas untuk mencari data untuk menjawab rumusan masalah yang tadi kalian buat. Nanti sumbernya sudah ibu siapkan di LKPD-nya, jadi tidak usah mencari keluar lagi, tinggal kalian buka saja. Di sana ibu sudah sediakan bahan ajarnya, terus video-video pembelajarannya yang di YouTube. Terus alamat nilainya juga sudah ada, silakan kalian dibuka saja. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3.
Harjamukti itu terdapat banyak balita yang menderita gizi buruk. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Itu boleh, tidak apa-apa. Kelompok 3 apa? Kelompok 3 rumusan masalahnya. Apa yang menyebabkan balita menderita gizi buruk? Boleh. Kelompok 4 apa masalahnya? Jelaskan penyebab balita menderita gizi buruk. Jelaskan penyebab balita menderita gizi buruk. Boleh. Silakan ya ditulis di rumusan masalahnya. Sudah dituliskan? Kalau sudah ketemu rumusan masalahnya, silakan kalian buka dari berbagai sumber untuk mencari jawabannya. Jangan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian bagi tugas. Nanti ada yang membuka link ini, ada yang membuka link itu. Jadi nanti biar
Jawabannya sudah ketemu. Terus silakan kalian tinggal menentukan solusi. Berikan solusinya, silakan dituliskan di sana, diberikan. Setelah ketemu itu baru kita
Sudah ada yang selesai? Sudah menuliskan rumusan masalah, sudah mencari jawaban dari berbagai sumber, dan sudah menentukan solusi. Tinggal terakhir tinggal disimpulkan. Waktunya sebentar lagi ya. Masalah sudah? Sudah. Terus solusinya ini jawabannya sudah? Sudah. Solusinya sudah dituliskan? Sudah. Kesimpulannya juga sudah dituliskan? Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan untuk presentasi. Kelompok 1, silahkan ke depan. Ayo, kelompok 1 maju. Kelompok satunya silakan maju. HP-nya di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyebabkan badannya jawabannya masukkan makanan yang kurang, kelainan komersial, pemberian ASI terlalu lama tanpa pemberian makanan yang mendamping ASI yang cukup, bukan infeksi berat datang. Solusi: pengobatan balita gizi buruk bisa dilakukan sendiri di rumah jika masih pada tahap awal. Bila sudah terlalu berat, masalah gizi itu mesti ditangani di rumah sakit. Pengobatan gizi buruk di rumah antara lain dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Minum air sekurangnya 1,5 liter per hari. Sudah? Artinya itu LKPD hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambah atau yang bertanya? Oke? Kalau Bapak Faisal dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan kelainan komersial? Apa? Kedengaran tidak suaranya? Ulang lagi. Nama Muhammad Faisal dari kelompok 2.
Apa yang dimaksud dengan kelainan kongenital? Apa yang dimaksud dengan kelainan kognitif katanya? Silakan cari di internet atau di buku paket ada tidak? Apa itu kelainan kognitif? Ada? Ini dijawab. Kelainan bawaan atau kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Contoh penyakit jantung bawaan atau hidrocephalus. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah cukup. Sip. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1. Sekarang tinggal giliran kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Geser sini yang ya. Sip. Sok. Siapa yang mau baca man? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan KBP hasil diskusi dari kelompok terdapat beberapa hal yang menyebabkan dokter mengalami gizi buruk, yaitu pola makan yang buruk, hipertensi berat, dan berkurang pada populasi yang penyakit infeksi terkait erat dengan berat umur di kondisi lingkungan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari karena perumahan dan perawatan kesehatan. Solusi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah gizi buruk adalah dengan memberikan makanan dan nutrisi untuk memenuhi gizi kepada balita yang menderita gizi buruk. Selain itu bisa juga dengan mengkonsumsi gizi untuk menyedarkan masyarakat tentang gizi yang diberikan oleh balita. Mungkin itu IKPT hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Ada yang mau menanyakan tidak? Ada yang mau menanyakan? Ada. Sok. Sudah jelas pertanyaannya belum? Kedengeran belum? Belum. Lagi-lagi. Apa pertanyaannya? Apa saja makanannya?
Cukup? Oke, cukup. Selanjutnya, Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Di bawah hasil LKPD-nya yang lembarannya. Sudah? Siap? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan LKPD hasil diskusi dari kami. Apa yang menyebabkan balita menderita gizi buruk? Jawaban: karena asupan nutrisi yang kurang atau rendah. Hal itu dikarenakan faktor rendahnya tingkat perekonomian dan kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi serta kesehatan. Solusi untuk mencegah terjadinya gizi buruk pada anak adalah dengan memberikan makanan yang dengan gizi yang seimbang, cukupi kebutuhan karbohidrat, lemak, dan proteinnya. 1. Karbohidrat merupakan sumber energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas. Contohnya bisa kita dapat dari nasi, roti, sereal, dan singkong. 2. Protein. Protein berfungsi untuk mengganti sel tubuh yang rusak. Contohnya bisa kita peroleh dari kacang-kacangan, daging, telur, ikan, dan susu. 3. Lemak. Lemak sebagai pelapis vitamin A, D, E, dan K. Contohnya bisa kita dapatkan dari kelapa, kemiri, zaitun, daging, keju, susu, telur, dan ikan segar. Mungkin itu LKPD hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Sok, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sok nih. Gimana? Fungsi lain dari lemak katanya. Apakah ada yang lain lagi? Fungsinya sebagai apa? Oke, apa nih? Bisa sebagai apa nih? Sebagai sumber dan cadangan energi katanya. Bagaimana? Sudah cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan maju ke depan.
harus lengkap dengan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Mungkin itu KPD hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya. Sok, silakan, ada yang mau tanya? Oke nih, apa nih? Apa yang harus dilakukan jika seorang balita mengalami gizi buruk yang parah? Bagaimana solusinya? Izin menjawab. Iya, bagaimana? Ayo. Di rumah sakit dengan memberikan obat-obatan dan bagi balita. Jika balita tak bisa makan sendiri, diperlukan infus. Selain itu, perawatan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan pada kasus gizi buruk balita yang bergejala. Gimana? Sudah cukup belum? Sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tangan untuk kelompok terakhir. Nah, itu ya. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang, Ibu mau nanya dulu. Dari hasil diskusi tadi, ada yang mau menyimpulkan tidak? Ada yang mau menyimpulkan tidak dari hasil diskusi kalian tadi? Gimana? Diana mau mencoba menyimpulkan? Berdiri biar kelihatan. Sini, bentar, bisa dulu maskernya biar jelas. Bisa dulu maskernya biar jelas. Disebabkan karena kurang nasi menyebabkan makanan yang bergizi yang karbohidrat merupakan sumber energi yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas. Contohnya bisa kita dapatkan dari nasi atau protein. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Diana yang sudah menyimpulkan. Nah, jadi sekarang silakan perhatikan yang depan ya. Jadi yang namanya di sini ada beberapa zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Di antaranya di sini ada zat gizi atau nutrisi makro dan zat gizi mikro atau nutrisi mikro. Di mana untuk zat gizi mikro makro itu ada protein, lemak, dan karbohidrat. Sedangkan untuk zat gizi mikro itu di sini ada vitamin, di antaranya ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kalau untuk vitamin A, D, E, dan K itu merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan untuk vitamin B dan C itu merupakan vitamin yang larut dalam air. Ada lagi di sini yang namanya mineral. Nah, kalau fungsi zat gizi mikro itu fungsinya adalah untuk menghasilkan energi, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sedangkan fungsi untuk zat gizi mikro yaitu membantu proses metabolisme zat gizi makro. Di sini untuk zat gizi mikro hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh. Jadi tetap yang dibutuhkan banyak itu adalah zat gizi makro. Karbohidrat, protein, dan lemak itu yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan kalau zat gizi mikro, tadi contohnya vitamin dan mineral itu hanya dibutuhkan sedikit oleh tubuh. Nah, sekarang coba lihat tadi di sini ada beberapa zat atau jenis nutrisi dan peranannya. Yang pertama itu ada protein. Protein itu berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel dan berguna bagi pertumbuhan.
protein itu ada dua. Ada protein nabati dan ada protein hewani. Kalau protein nabati itu contohnya di sana ada kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan itu termasuknya protein nabati. Kalau protein hewani di sana ada daging, ada telur, ada juga ikan. Itu untuk protein. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan karbohidrat. Apa fungsinya karbohidrat? Karbohidrat itu merupakan sumber energi atau bahan bakar tubuh yang akan digunakan ketika melakukan suatu aktivitas. Contohnya apa yang mengandung karbohidrat? Di sana bisa kita lihat ada nasi, ada kentang, itu merupakan contoh dari karbohidrat. Yang ketiga, ada lemak. Apa fungsi dari lemak? Lemak itu berfungsi untuk menyerap berbagai macam jenis vitamin ke dalam tubuh. Contohnya apa? Ada kelapa, ada keju, ada alpukat. Itu merupakan contoh dari lemak, makanan yang mengandung lemak. Yang keempat, ada vitamin. Vitamin itu berfungsi untuk menjaga kesehatan mata, tulang, dan kekebalan tubuh. Yang sering kita dengar, makanan yang mengandung vitamin itu adalah buah-buahan. Di sana dicontohkan buah-buahannya ada buah apel, ada buah kiwi. Selain dari buah-buahan pun ada sayurannya, ada brokoli dan ada juga jamur. Itu untuk makanan yang mengandung vitamin. Selanjutnya ada mineral. Apa itu mineral? Fungsinya itu untuk apa? Mineral itu memiliki fungsi untuk membantu proses metabolisme pada tubuh. Nah, di sana dicontohkan ada apa coba yang hijau itu? Ada kol, ada sayur kol. Selain sayur kol ada apa lagi? Ada gambar kerang. Ada gambar kerang di sana. Jadi itu untuk makanan yang mengandung mineral. Nah, di sini tadi untuk vitamin itu ada yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin yang larut dalam air tadi vitamin B dan C. Kalau vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Nah, di sana yang pertama vitamin A. Contohnya ada telur, ada wortel, terus ada apa itu namanya? Ada labu kuning. Itu banyak mengandung vitamin A. Ada lagi vitamin B. Vitamin B di sana dicontohkan ada daging, ada pisang, terus ada lagi kentang. Itu makanan yang mengandung vitamin B. Untuk vitamin C di sana banyak buah-buahannya. Ada buah stroberi, ada buah jeruk, ada buah blueberry, terus ada buah kiwi. Itu makanan yang banyak mengandung vitamin C-nya. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu contoh makanannya adalah ada susu, ada daging, ada sereal. Itu untuk vitamin D. Selanjutnya vitamin E. Kalau vitamin E itu bisa terdapat pada biji-bijian. Ada pada biji-bijian, ada pada alpukat. Terus selanjutnya vitamin K. Vitamin K juga bisa terdapat pada biji-bijian. Terus ada dalam apa itu namanya? Ada dalam sawi. Nah, itu untuk vitamin K. Selanjutnya mineral. Nah, mineral di sini ada beberapa macam, ada kalsium, magnesium, ada fosfor, ada zinc, iron, atau sodium. Nah, itu macam-macam mineral. Selanjutnya ada air. Kita dalam sehari itu minimal harus minum 8 gelas air. Kenapa harus minum 8 gelas air? Karena kalau misalkan kita kekurangan mengkonsumsi air minum, itu akan menyebabkan dehidrasi atau tubuh kita akan kekurangan cairan tubuh. Makanya usahakan sebisa mungkin dalam sehari itu kita harus minum 8 gelas air putih. Ya, biar sehat. Selanjutnya, nah di sini untuk data diagram yang tadi sudah ditampilkan. Di sini untuk daerah Kota Cirebon, di sini terdapat beberapa kelurahan yang mengalami gizi buruk, yaitu diantaranya di Kelurahan Kejaksan, Harjamukti, dan Kesambi. Untuk di Kelurahan Kejaksan itu terdapat 3 orang balita yang mengalami gizi buruk. Kalau di Harjamukti itu terdapat
terdapat balita yang mengalami gizi buruk, dan di kesampingnya itu terdapat 4 balita. Data ini dibuat itu pada tanggal 17 Juli 2022, pada tahun 2022 sekarang ya. Nah, sedangkan untuk di Lemah Humpuk dan di Pekalipan itu tidak terdapat balita yang mengalami gizi buruk. Nah, di sini apa sih yang menyebabkan balita tersebut mengalami gizi buruk? Seperti tadi yang sudah kalian buat, kalau rata-rata penyebab balita yang mengalami gizi buruk itu karena kurangnya asupan makanan. Terutama tadi asupan makanannya adalah karbohidrat, lemak, dan vitamin atau nutrisi makro atau zat gizi makro. Terutama 3 itu. Kekurangan makanan itu kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrien yang penting hingga berujung pada gizi buruk. Dan yang kedua, makannya tidak teratur. Makan secara tidak teratur itu bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi. Yang ketiga, karena gangguan pencernaan. Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan seperti penyakit Crohn yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrien meski mengkonsumsi makanan sehat. Jadi, karena dia mengalami gangguan pencernaan, karena bagian pencernaannya itu tidak bisa menyerap nutrisi, tetap saja dia bisa mengalami gizi buruk. Karena di dalam tubuhnya itu tidak bisa menyerap nutrisi. Selanjutnya, kurangnya ASI. Nah, kurangnya ASI air susu ibu juga bisa menyebabkan gizi buruk. Kenapa? Karena anak bayi baru lahir itu sangat penting karena mengandung nutrien penting. Kurangnya ASI beresiko menyebabkan bayi menderita gizi buruk. Selanjutnya, kurangnya aktivitas. Pencernaan yang tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas sehingga menimbulkan malnutrisi. Selanjutnya, fasilitas layanan dasar buruk. Sejumlah layanan dasar misalnya sanitasi yang buruk juga bisa memicu masalah gizi. Masalah kebersihan itu sangat berpengaruh sekali terhadap faktor penyebab gizi buruk. Nah, di sini ada beberapa tanda balita yang mengalami gizi buruk. Yang pertama itu sering merasa cepat lelah. Yang kedua, mudah marah. Yang ketiga, sering sakit karena daya tahan tubuhnya rendah. Yang keempat, kulit kering dan bersisik. Yang kelima, pertumbuhannya terhambat, terus perutnya juga buncit. Dan ketika sakit atau lupa, susah untuk sembuhnya. Selain itu, masa ototnya juga berkurang, pertumbuhan yang intelektual dan perilakunya pelan, dan serta mengalami gangguan pencernaan. Nah, di sini Ibu tampilkan ada beberapa contoh gizi buruk. Gizi buruk itu ada 3. Ada gizi buruk yang termasuk marasmus, ada gizi buruknya ada kwashiorkor nanti di sini, dan satu lagi adalah gizi buruknya marasmus dan kwashiorkor. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Untuk gizi buruk yang marasmus. Di sini ciri-cirinya itu wajahnya seperti orang tua, seperti bisa kalian lihat di depan. Wajahnya itu seperti orang tua. Terus cengeng dan rewel anaknya. Selain itu sering disertai dengan infeksi yaitu diare, umumnya kronis dan berulang. Jadi dia itu sering mengalami diare. Terus ada lagi penyakit TBC pada anak tersebut. Ada lagi tampak sangat kurus anaknya seperti pada gambar ini. Jadi anaknya sangat kurus sekali. Higanya ngambang-gambang, jadi higanya sampai kelihatan di sini. Selain itu kulitnya keriput, jaringan lemaknya putih sangat sedikit sampai tidak ada. Nah, pakai celana pun enggak. Kenapa? Karena bisa dilihat sendiri di sini. Perutnya itu cekung, bagian bawahnya itu cekung. Bisa dilihat ya, ini untuk marasmus. Terlihat sekali gizi buruknya untuk marasmus. Yang kedua ini untuk yang gizi buruknya yang tipe kwashiorkor. Untuk yang kwashiorkor ini cirinya yang pertama adalah rambutnya tipis, merah seperti rambut jagung. Tahu kan rambut jagung? Nah, seperti itu. Tapi rambutnya di sini, rambut jagungnya itu mudah dicabut, tapi pas dicabut itu tidak merasakan sakit.
tapi bisa seluruh tubuh. Jadi edema itu adalah pada punggung kakinya, atau bisa dilihat di bagian sini, di bagian punggung kakinya itu mengalami pembengkakan. Itu untuk yang tipe kwashiorkor. Jadi seperti tidak terlihat gizi buruk, tapi sebenarnya anak itu menderita gizi buruk. Yang kedua ada kelainan kulit. Wajahnya membulat dan sembab. Jadi wajahnya itu membulat sembab. Jadi bukan seperti orang sehat. Jadi bisa dilihat di sini, memang mukanya dia tidak terlihat seperti orang gizi buruk, tapi mukanya dia sembab. Selanjutnya pandangan matanya sayu. Jadi tidak sehat pandangan matanya. Terus ada pembesaran hati, sering disertai dengan panic infeksi akut, yaitu tadi diare, ispa, atau gangguan pernapasan. Adalah juga apatis dan rewel. Itu biasanya. Terus ototnya mengecil atau hipotrofi. Nah, bagaimana untuk pengobatan balita yang mengalami gizi buruk? Itu yang pertama tadi, kalau misalkan masih dalam tahap awal, itu bisa dilakukan dengan pengobatan sendiri di rumah. Caranya itu dengan gimana? Dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, yaitu dengan mencukupi kebutuhan tadi, karbohidrat, lemak, dan protein. Itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Yang kedua, yaitu pastikan anak mengikuti pola makan diet seimbang. Jadi makanannya yang dimasukkan ke dalam tubuh itu harus seimbang nutrisinya. Yang ketiga, mematuhi anjuran diet dari dokter. Yang keempat, minum air sekurang-kurangnya itu 1,5 liter per hari. Selanjutnya, nah kalau misalkan sudah parah, itu biasanya kan nanti dibawa ke rumah sakit. Nah, pengobatan di rumah sakit itu membutuhkan obat-obatan dan suplemen bagi balita. Bila balita tidak bisa makan sendiri, itu kan nanti diperlukan infus. Selain itu, perawatan dan pengawasan secara intensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan pada kasus gizi buruk balita yang lebih parah. Untuk mencegah masalah gizi ini, para orang tua diharapkan menerapkan pola makan diet seimbang pada anak dan memastikan layanan dasar mereka tercukupi. Nah, sudah ya? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, silahkan sekarang kalian buka HP-nya lagi. Coba lihat HP-nya lagi. Silahkan kalian buka link Google Form yang sudah ibu kasih. Ada? Google Form yang sudah ibu kasih di grup. Silahkan link Google Form. Ada? Soal evaluasi. Soal evaluasi yang Google Form yang di ya, buka link Google Form-nya. Di mana? Yang tadi. Iya. Iya, sudah? Ada? Ya? Sok dibuka untuk Google Form-nya. Ya? Sudah buka semua? Ya? Sudah? Silakan diisi namanya. Silakan diisi namanya yang lengkap ya. Nama lengkap, jangan nama panggilan. Nanti dia beda dengan nilainya. Nama lengkap. Nama lengkapnya silakan diisi. Ya, kalau siap boleh pilih saja di sana sudah ada belas belakangnya. Dan silakan dijawab. Di
Sudah? Langsung ketahuan nilainya kan? Langsung ketahuan ya nilainya berapa? Gimana hasilnya? Alhamdulillah. Ada yang dapat 100? Belum? Coba ada yang dapat 100 enggak? Berapa? Enggak berapa? Ya, ya. Benar berapa? Belum. Berapa? Sudah? Ya, yuk. Waktunya cuma 5 menit, cuma sebentar. Sudah ya, sudah diketahui hasilnya semua? Gimana? Ada yang mencapai 100? Ada yang mencapai 100? Ada, Rosa sampai 100. Bagus. Rina. Rina ini ibu lupa lagi. Sampai 100. Bagus, ada yang bisa nyampe 100. Nah, ya. Sudah selesai semua berarti ya, sudah dikit semua sampai 100. Ya, bagus. 100 dan Dani. 100. 5. Bagus. Udah ya. Sudah diketahui. Nah, sekarang untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian membaca-baca dulu di buku paket nanti tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia.